Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 April 2025, hari biasa Pekan Prapaskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Joao Suarez SV. Selamat mendengar. Bacaan dari Injil Yohanes. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Judul renungan ini adalah berharap kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Tuhan,
Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang yang sudah sakit selama 38 tahun dan usaha orang-orang Farisi untuk menganiaya dan menangkap Yesus. Bait Allah adalah salah satu tempat di mana orang dapat berbuat baik. Di dalam bait Allah ada banyak tempat di mana orang dapat berkumpul untuk menimba kekuatan, untuk berdoa, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Tapi dalam bacaan hari ini, dikatakan bahwa ada seorang yang lumpuh dan sakit selama 38 tahun. Lalu pertanyaannya, di mana orang-orang? Apakah mereka menutup mata terhadap penderitaan, terhadap sakit dari orang lumpuh ini? Secara spiritual, kita imani bahwa setiap saat dalam hidup kita, Yesus tetap berjalan dan melewati keadaan setiap orang. Di antara kita mungkin ada orang yang menikmati rasa bahagia dan sukacita, tetapi ada yang sedang mengalami nasib yang malang dan hidupnya tertekan, baik oleh penyakit, masalah, maupun oleh siksaan jiwa yang menekan. Dalam keadaan seperti ini, ada yang berdaya untuk mencari upaya jalan keluar dan kadang sukses, tetapi ada yang sama sekali tak berdaya untuk membawa dirinya keluar dari lilitan masalah yang menekan. Ketika orang tidak mampu membawa keluar dirinya dari masalah yang menekan, solusi yang paling efektif tidak lain adalah membangun sikap pasrah dengan tulus kepada penyelenggaraan ilahi. Yakin dan percaya bahwa barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, yang mencari akan mendapat, dan yang meminta akan diberikan kepadanya. Pengalaman membuktikan bahwa Tuhan senantiasa tergerak hatinya apabila orang sungguh mau memohon pertolongan padanya. Seringkali kita mengalami kesepian anugerah rahmat karena kita tidak bersedia untuk memohon kepada Tuhan secara tulus. Kita sering merasa malu datang memohon pertolongan Tuhan, hanya mungkin merasa tidak pantas karena hidup penuh dengan dosa. Di puncak pilihan ini, kita ditantang untuk menentukan mau sesal atau mengakui dosa untuk mendapatkan pembebasan, atau tetap membiarkan rasa malu menghalangi kerinduan kita untuk membebaskan diri dari tekanan yang mematikan. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.